sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia. Perkembangan atau pertumbuhan hukum Islam di Indonesia sejak mulai masuknya agama Islam sampai menjadi salah satu sistem hukum yang banyak penganutnya dapat dibagi menjadi 6 pembahasan. Yang pertama, masa kedatangan Islam di Indonesia. Kedua, masa pemerintahan Hindia Belanda. 3. Masa sesudah kemerdekaan. 4. Hukum Islam di era reformasi hingga sekarang. 5. Hukum Islam dalam tata hukum dan pembinaan hukum nasional di Indonesia. 6. Hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional. Pertama, masa kedatangan Islam di Indonesia. Pendapat pertama menyatakan bahwa masuknya agama Islam di Indonesia pada permulaan abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh orang-orang Persia, Gujarat, India. Kemudian pedagang Gujarat India membawa ke tanah air kita. Buktinya terdapat di makam Maulana Malik Ibrahim. Mirip dengan bentuk, bahan, dan galian yang terdapat pada makam raja-raja Hindustan. Kemudian pendapat kedua menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia dibawa langsung dari negeri Arab oleh bangsa Arab sendiri pada abad ke-7 Masehi. Yang kedua, masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda mulai berkuasa di tanah air kita, hukum Islam telah berkembang sedemikian pesatnya. Hal ini dapat dilihat bahwa daerah-daerah yang masyarakatnya mayoritas Islam pengaruhnya sangat menonjol, namun hanya terbatas pada hukum perkawinan dan perceraian, serta mengenal badan hukum yang berbentuk wakaf, hibah, wasiat, dan sedekah. Kemudian 3. Masa sesudah kemerdekaan. Perkembangan hukum Islam lebih maju lagi dibandingkan dengan keadaan pada tahun-tahun sebelumnya. Sebelum kemerdekaan, Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang 1945 ditegaskan bahwa Negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaan itu sebagai salah satu bentuk dari kemerdekaan beragama sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Ayat 2 tersebut. Maka pada tanggal 3 Januari 1946 dibentuklah Departemen Agama yang bertugas mengurus berbagai urusan yang menyangkut masalah keagamaan, termasuk hukum agama di Indonesia. Kemudian hukum Islam di era reformasi hingga sekarang. Pada Orde Reformasi, perkembangan hukum Islam sangat signifikan, baik dalam bentuk penerapan secara sektoral hukum Islam menjadi hukum positif maupun pengakuan atas keberlakuan hukum Islam tertentu. Kemudian hukum Islam dalam tata hukum dan pembinaan hukum nasional di Republik Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 38 tentang Pengelolaan Zakat, dan beberapa instruksi pemerintah yang berkaitan dengan hukum Islam. Dengan demikian, muncullah komplikasi hukum Islam yang menjadi pedoman bagi para hakim di peradilan, khususnya peradilan agama di Indonesia. Hal ini dimaksud merupakan pancaran dari norma hukum Islam secara ketatanegaraan di negara Republik Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945. Kemudian hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional. Pemikiran hukum Islam dalam sejarah perilaku umat Islam dalam melakukan hukum Islam di Indonesia yaitu syariah, fikih, fatwa ulama atau hakim, kemudian keputusan pengadilan, perundang-undangan, syariah, jalan hidup yang wajib ditempuh oleh setiap umat Islam. Syariat memuat ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun perintah. Keputusan pengadilan agama, keputusan yang dikeluarkan oleh peradilan agama atas adanya permohonan atau penetapan gugatan yang diajukan oleh perundang-undangan di Indonesia yang bersifat mengikat.
secara hukum ketatanegaraan bahwa daya ikatnya lebih luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milana Rahman dengan NIM 2116050052. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi poin B, yaitu kedudukan hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam baru dianggap berlaku sebagai hukum apabila telah memenuhi dua syarat. Yang pertama yaitu norma hukum Islam harus diterima terlebih dahulu oleh hukum kebiasaan atau adat masyarakat setempat. Yang kedua, hukum Islam itu tidak boleh bertentangan ataupun tidak boleh telah ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan di Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka berdasarkan pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 serta pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka kedudukan hukum Islam telah mulai mantap dan berkembang karena hukum Islam pada pokoknya adalah hukum dari Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan rumusan falsafah negara Pancasila. Kedudukan hukum Islam semakin bertambah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di mana pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya itu. Perlu kita sadari bahwa hukum kita tentang hak dan kewajiban anak, hukum politik dan politik hukum, hukum dagang dan lain-lain masih banyak yang berasal dari peninggalan Belanda. Hukum Islam harus mampu berbicara mengenai hal tersebut dan tidak ada alasan untuk takut terhadap hukum Islam seperti pada zaman Orde Lama dan Orde Baru yang masih menegakkan politik Islamfobia. Satu hal yang dapat menjadi bukti sekaligus contoh adalah menjadikan hukum Islam menjadi hukum Barat yang modern tanpa ada keengganan atau penolakan lantaran dari Islam. Hukum yang berasal dari Islam yang kemudian dikemas menjadi Made in Barat itu tidak sedikit. Nilai-nilai HAM yang kini kita hanya tahu dari Barat pada dasarnya banyak yang berasal dari hukum Islam. Pelaksanaan hukum Islam di Indonesia dilandasi oleh dua pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan formal atau normatif. Menurut pendapat ini, hukum Islam harus diterapkan kepada mereka yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat atau masuk Islam. Istilah positivasi hukum Islam tidak akan populer kecuali berarti bahwa mereka yang beragama Islam harus dengan serta-merta menjalankan dan dipaksakan untuk menerima hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini dapat diposisikan sebagai pengontrol. Yang kedua yaitu pendekatan kultural. Menurut pendapat ini, yang terpenting bukan formalisme penerapan hukum Islam atau dengan pendekatan normatif ideologis, namun penyerapan nilai-nilai hukum Islam kepada masyarakat itulah yang justru lebih penting. Dengan demikian harus dimulai juga dengan menyerap nilai-nilai hukum universal dalam kerangka kemasyarakatan yang proporsional. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randy Ahmad Fahreji dengan NIM 2116050064 akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Prospek penerapan hukum Islam di Indonesia. Berbicara tentang prospek hukum Islam di Indonesia, paling tidak perlu mengadakan pengamatan terhadap 4 hal, yaitu karakter masyarakat modern, tingkat akomodasi hukum Islam terhadap perkembangan zaman, kondisi sosial politik, dan kesadaran hukum masyarakat Islam untuk mengamalkan ajaran agamanya. Yang pertama, karakter masyarakat modern. Karakter utama kehidupan masyarakat modern adalah adanya tren besar untuk terlibat dalam proses globalisasi dan rasionalisasi. Proses kedua hal ini akan berpengaruh sangat besar dalam tata kehidupan masyarakat modern. Estimasi pengaruh adalah sebagai berikut. A. Terjadi globalisasi akan mengakibatkan terjadinya alkulturasi budaya dan moral secara cepat. Distorsi moralitas akan terjadi. Nilai lama akan digusur oleh nilai yang baru, bahkan lebih dari akulturasi akan tetapi class of value benturan antar nilai. B. Rasionalisasi akan berimplikasikan pada hal-hal berikut. Integralisasi
kehidupan artinya orang akan meninggalkan yang sakral tapi tidak rasional dan akan mengambil yang rasional walaupun menentang sakralitas. Yang kedua, ada tingkat akomodasi hukum Islam terhadap perkembangan zaman. Ijtihad merupakan jaminan bahwa hukum Islam akan senantiasa bersikap antisipatif dan akomodatif terhadap perkembangan zaman. Bisa dibilang ijtihad merupakan principle of movement dalam Islam, karena dengan ijtihadlah terjadi penemuan hukum yang menghantarkan hukum Islam senantiasa responsif dan relevan dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, kondisi sosial politik. Kondisi sosial politik Indonesia saat ini memang masih belum stabil. Indonesia sedang memasuki masa transisi menuju cita-cita reformasi yang sedang diperjuangkan. Dalam masa transisi ini, banyak sekali peristiwa-peristiwa sosial politik yang terjadi secara sangat cepat. Dalam masa transisi seperti ini, diharapkan umat Islam berperan aktif bahkan kalau perlu proaktif untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi keselamatan dan kemaslahatan bangsa dan negara tanpa melepaskan baju keislamannya. Yang keempat, ada kesadaran hukum umat Islam mengamalkan ajaran agamanya. Kesadaran umat Islam dalam mengamalkan ajaran agamanya sangat berperan dalam mendorong penerapan hukum Islam di Indonesia secara kafah. Bila kesadaran hukum Islam semakin baik, maka akan semakin melempanglah jalan bagi penerapan hukum Islam di Indonesia. Karena penegakan suatu hukum tanpa diikuti oleh kesadaran penuh subjek hukum jelas akan menemui banyak sekali kendala. Bisa jadi hukum tersebut tidak akan bisa berlaku secara efektif. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.